Baik, perkenalkan nama saya Eka Umam Adiatma, saya dari Prodi Sistem Informasi, nomor induk mahasiswa 0545323988. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang program manajemen restoran menggunakan Java yang saya buat. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 3, tugas mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, seperti biasa, saya menggunakan jdoodle.com untuk menguji kode Java yang saya buat ini bekerja atau tidak. Di sini ada kelas abstrak menu item ya. Ini merupakan kelas induk untuk seluruh jenis menu. Fungsinya untuk membuat struktur dasar item menu seperti nama, harga, dan kategori. Karena kelas ini menjadi dasar, atribut yang ada di dalamnya seperti nama, harga, dan kategori tadi bersifat private. Nah, supaya atribut ini tetap aman dan tidak dapat diubah secara sembarangan dari luar kelas, maka kita menggunakan getter dan setter, di mana getter digunakan untuk mengambil nilai seperti nama menu, sementara setter digunakan untuk mengubah nilai tersebut dengan cara yang lebih terkontrol. Jadi, bagian ini menerapkan konsep encapsulation dalam OOP, yaitu menyembunyikan data atau private gitulah ya. Namun tetap memberikan akses lewat metode khusus. Di dalam kelas abstrak menu item ini juga ada metode abstrak yang namanya tampil menu. Nah, sifatnya abstrak, jadi metode ini belum punya isi, tapi wajib di-override sama setiap kelas turunannya. Sehingga makanan, minuman, atau item lain bisa memiliki cara tampil yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada juga metode yang namanya toString. Ini digunakan untuk menampilkan detail item saat objek dicetak. Misalnya ke file struk, laporan, atau saat debugging. Jadi secara keseluruhan intinya kelas ini merupakan cetakan umum buat setiap item menu. Terus ada kelas makanan. Ini merupakan inheritance atau sebuah kondisi di mana kelas turunan mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, dalam hal ini menu item. Dengan begitu, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama. Nah, di kelas turunan makanan ini ada perintah untuk menambahkan atribut khusus berupa jenis makanan yang kita gunakan untuk menambahkan menu hidangan berupa makanan seperti pastry atau rice bowl. Kemudian di sini juga ada override berupa tampil menu untuk menampilkan makanan dengan format dan emot piring serta toString untuk menyimpan ke file. Oh ya, di sini saya juga menambahkan beberapa emot ya, biar nggak bosen monoton. Ini di makanan, minuman, sama yang lain. Ini ya, ini camilan, makanan utama, minuman, paket, promo. Nah, itu ya. Singkatnya, kelas turunan makanan ini untuk merepresentasikan item makanan beserta jenisnya dengan lengkap. Lalu kelas minuman. Ini kurang lebihnya sama dengan yang kelas turunan makanan tadi, cuman versi untuk menginput minuman. Yang di bawahnya lagi kelas diskon. Kelas ini masih turunan dari menu item, tapi lebih spesial. Fungsinya untuk menangani item promo atau paket dengan hitungan harga diskon. Di sini ada atribut tambahan yaitu diskon yang dihitung dalam persen. Get harga setelah diskon. Merupakan metode penting untuk menghitung harga final. Nah, saat kita memanggil metode get harga setelah diskon tadi pada setiap item pesanan, hasilnya akan menyesuaikan jenis item tersebut. Apabila itemnya adalah menu biasa tanpa diskon, maka hasilnya tetap. Tapi kalau itemnya diskon, otomatis harga yang muncul udah kepotong diskon. Kemudian untuk override-nya sama lah ya dengan yang makanan sama minuman tadi. Tampil menu buat menampilkan info diskon, terus toString buat menyimpan format ke file.
Setelah itu kelas menu. Ini merupakan semacam manajer untuk data menu restoran. Kelas menu menampung seluruh daftar menu di restoran dengan array list menu item. Fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas ini diantaranya tambah menu item untuk menambahkan item baru, hapus menu item untuk menghapus berdasarkan indeks dengan pengecekan valid. Get menu item adalah perintah untuk mengambil item pesanan, tampilkan semua menu untuk menampilkan menu sesuai kategori, simpan menu ke file untuk menyimpan menu ke txt, kemudian load menu dari file untuk membaca sebagian isi menu dari file. Nah, ini ya. Kemudian kelas pesanan. Ini untuk menangani keranjang pemesanan pelanggan yang menyimpan data utama seperti daftar item pesanan, total harga, serta tanggal pesanan. Fungsi-fungsi penting yang terdapat dalam kelas pesanan ini diantaranya tambah item untuk menambahkan item serta langsung menghitung total harga beserta diskonnya, hapus item untuk menghapus item sekaligus mengurangi total, get total harga untuk mengembalikan total akhir, tampilkan struk untuk mencetak struk ke layar, simpan struk ke file untuk menyimpan struk ke file txt. Singkatnya, ini untuk mengatur sistem pembayaran dan struk digital. Ini ya, menu pesanan. Terakhir, ini merupakan main atau kelas utama dari program manajemen restoran. Bagian inilah yang mengatur alur program dan interaksi dengan pengguna. Ya, jadi keseluruhan program dijalankan dari sini. Fitur utama yang disajikan lewat menu pilihan di sini yaitu tambah item menu baru, lihat menu restoran, buat pesanan dan cetak struk, simpan menu ke file, load menu dari file, serta keluar. Beberapa metode penting yang ada di sini diantaranya inisialisasi menu Liberty Cafe yang mengisi menu default saat aplikasi dijalankan. Tambah item menu yang berfungsi sebagai input user untuk menambah menu. Buat pesanan yang berfungsi sebagai sistem pemilihan menu dan cetak struk. Kemudian, get input integer, get input double, dan get input string untuk menerima masukan dari pengguna sekaligus melakukan validasi agar input yang diberikan sesuai dengan tipe datanya. Oke, ini kita execute ya. Oke, misalnya tampilkan menu restoran. Oke, seperti ini tampilannya. Kita tambah item menu minuman. Apa ya? Irish coffee lah misalnya. Coffee. Harga 30.000. Kategori minum. Jenis kopi. Oke, item berhasil ditambahkan ke menu. Kita lihat lagi apakah sudah muncul. Oke, udah ada ya. Irish coffee harga ini. Kemudian jika ingin buat pesanan,
Song Sai. Pesan yang paket ya. Simpan struk ke file. Ya, oke. Tambah item udah, tampilkan simpan. 5 kayak gimana? Oh, sekian video ini saya buat.